Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syasha Sahira dengan NIM 2010124124200020. Saya dari program studi Teknik Elektro. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tugas besar mata kuliah regulasi dan metode perlindungan data pribadi dengan judul Analisis dan Implementasi Algoritma Iklet menggunakan Dataset Retail 20. Oke, baik. Sebelumnya ada pendahuluannya. Di sini yang ingin ditekankan adalah tentang tiga algoritma penting dalam association rule mining. Yang pertama yaitu ada a priori, yang kedua ada FP growth, dan yang ketiga ada eclat. Namun pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas mungkin lebih mendetail merupakan algoritma eclat. Tetapi algoritma lain akan disinggung juga sebagai pembanding dari tiga algoritma berdasarkan kondisi seperti yang pertama ada ukuran data atau data size, yang kedua distribusi data atau sparse versus dense, dan ketiga ada nilai minimum support, dan yang keempat ada tingkat kepadatan pola atau pattern density. Lalu untuk tujuan dari tugas ini adalah yang pertama memahami cara kerja a priori, FP growth, dan eclat. Yang kedua mengimplementasikan algoritma eclat. Yang ketiga melakukan analisis perbandingan sesuai kondisi data. Dan yang keempat memberikan interpretasi hasil dari output. Oke, selanjutnya di sini ada study case atau case yang dibuat berdasarkan dari dataset retail 20, itu merupakan dataset berisi 20 transaksi dan 10 item. Dataset ini dirancang agar cukup sederhana, tetapi tetap menunjukkan pola-pola yang dapat ditemukan oleh setiap algoritmanya. Mari kita masuk ke dalam daftar itemnya. Jadi di sini ada 10 item seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Yang pertama ada milk, bread, butter, egg, cheese, apple, banana, chicken, sugar, and coffee. Nah, dari 10 item ini mereka memiliki 20 jenis dataset. Nah, dalam parameter percobaan di sini, kita memasukkan minimum supportnya itu adalah 20%. Jadi karena total transaksinya itu ada 20, maka min subcon-nya itu nanti adalah 20% dikali 20. Itu akan menghasilkan nilai 4. 4 ini adalah batas minimum dari frekuensi sendiri. Nah, dari transaksi ini nantinya kita bisa bisa mengganti juga untuk minimum supportnya bisa menjadi 15% atau menjadi 10%, itu tergantung atau bisa disesuaikan. Nah, di sini ada contohnya untuk T001 itu dataset T001 itu ada milk, bread, butter, lalu T002 ada milk, egg, cheese, T003 ada bread, butter, dan banana, lalu T004 dan seterusnya sampai T020. Karena tadi sudah disebutkan untuk datasetnya sendiri ada 20. Nah, masuk ke penjelasan dari algoritmanya. Jadi, pada penjelasan algoritma ini kita akan membandingkan jenis algoritma dari a priori, FP growth, dan eclat. Nah, untuk a priori sendiri, dia itu menggunakan pendekatan generate dan tes, yaitu yang pertama membentuk semua kandidat item set dari C1 ke L1, lalu dari L1 ke C2, lalu dari C2 ke L2, dan seterusnya. Yang kedua, menghapus item set yang tidak memenuhi minimum support. Jadi saat melakukan pengecekan ke database-nya dari C1 ke L1 ini, nantinya kan akan dicek mana yang tidak termasuk ke dalam item support-nya, nanti pas di berikutnya itu akan otomatis terhapus. Yang ketiga, mengulang sampai tidak ada lagi kandidat. Jadi dia ini akan terus mengulang untuk melakukan pengecekan. Jadi kelebihannya ini sebetulnya secara konsep dia cukup sederhana, mudah dipahami, namun untuk kekurangannya banyak melakukan scanning database berulang kali, karena dia akan kembali lagi ke database-nya. Jadi setiap kali untuk melakukan pengecekan item set. Nah, kekurangan lainnya itu jumlah kandidatnya bisa sangat besar atau nanti explosion. Untuk algoritma yang kedua ada FP growth, ini membangun FP tree. Jadi seperti pohon struktur gitu untuk menghasilkan atau untuk kita melihat em,
mempresentasikan dari si data tersebut gitu. Jadi tahapannya ini yang pertama kita melakukan scan database-nya dulu, lalu kita menghitung frekuensi itemnya, lalu yang kedua kita langsung menyusun, FP3-nya, dan yang ketiga melakukan mining pola tanpa membuat kandidat, eksplisitnya, gitu. Jadi cukup melakukan scanning di awal, scan pada database-nya, lalu nanti kita bisa langsung membuat, FP3-nya, dan yang terakhir nanti kita langsung menggunakan, atau bisa langsung mining atau menambang dari, FP3-nya sendiri, gitu. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini cukup, cepat, untuk database yang besar, dan membutuhkan jauh lebih sedikit scanning, karena tadi udah disebutkan cukup, scanning di awal saja gitu. Lalu untuk kekurangannya sendiri, implementasinya akan lebih kompleks dan FP3 ini bisa besar untuk dataset yang sangat padat. Oke, lalu kita masuk ke dataset yang terakhir atau, ECLAD. Ini menggunakan vertical format, yaitu setiap, item dipresentasikan sebagai item untuk, himpunan transaksi yang mengandung item atau, TID set. TID ini merupakan transaction ID atau transaksi ID. Jadi contohnya, di Milk nih, misalnya item Milk itu mempunyai transaction ID-nya atau TID-nya itu T001, T002, T004, dan seterusnya. Lalu untuk mencari kombinasi 2 item, dia akan melakukan, intersect 2 TID set gitu, dan menghitung jumlah dari transaksinya. Sedangkan untuk kelebihannya sendiri, ini lebih cepat untuk dataset yang kecil sampai menengah. Jadi untuk, dataset yang tidak terlalu banyak. Lalu untuk implementasinya cukup sederhana dan operasi set atau intersection-nya itu sangat cepat. Lalu untuk kekurangannya sendiri, jika datasetnya sangat padat, maka akan menghasilkan TID set yang besar juga. Nah, dari TID set yang besar ini, atau transaction ID yang besar ini, nantinya akan memakan memori yang sangat tinggi. Lalu untuk pattern density-nya itu ketika tinggi, dia membuat rekursi akan menjadi semakin dalam gitu. Oke, selanjutnya ada implementasi algoritma ECLAD sendiri. Nah, dari hasil yang sudah dijalankan tadi atau code yang sudah dijalankan tadi, kebetulan ini menggunakan code Python pada Jupyter, nantinya akan menghasilkan output berupa daftar yang frekuen, item setnya, dan nilai support code-nya seperti yang ada di gambar. Nah, sebagai penjelasan, di sini misalnya kita ambil contoh untuk item bread itu mempunyai frekuensi 10. Artinya bread ini muncul dalam 10 transaksi gitu. Lalu untuk item set bread dan milk ini muncul dalam 5 transaksi. Dan berikutnya ada milk dan butter. Ini nilai supportnya itu ada 4, berarti milk dan butter ini muncul bersama dalam 4 transaksi. Bisa dilihat pada gambar untuk output transaction-nya. Oke, selanjutnya untuk output ECLAD ini kan ada frekuen L1, L2, dan L3. Kenapa bisa sampai L3? Karena ada masih terdapat, kombinasi pada item setnya. Nah, untuk frekuen L1 sendiri, ini kan, kita tadi udah diminta untuk frekuen itu minimal 4 gitu, untuk kemunculan dalam transaksinya. Jadi untuk frekuen L1 sendiri terdapat 8 item. Apple and Chicken itu nggak termasuk ke dalam, frekuen atau tidak frekuen, karena dia hanya muncul 2 kali dalam transaksi dan untuk chicken sendiri 3 kali dalam transaksi. Dan dia tidak memasuki batas minim supportnya berarti. Lalu untuk frekuen L2 ini untuk jenis kombinasinya sendiri dia masuk ke dalam 9 kombinasi. Ada 9 kombinasi. Untuk frekuen L3 sendiri itu ada 2 kombinasi. Nah, untuk notes-nya sendiri di sini total frequent item set itu ditemukan untuk L1 ada 8 item, untuk L2 ada 9 kombinasi, untuk L3 ada 2 kombinasi, sedangkan untuk L4 dan L5 atau seterusnya itu tidak ada karena kombinasi berhenti di L3. Nah, untuk pola paling kuat di sini adalah milk irisan dari bread sendiri ada 6 atau
6 transaksi, dan seterusnya. Jadi kalau dari hasil ini, kita bisa melihat ini sangat cocok untuk digunakan ke dalam market basket analisis, bundling promo, dan untuk melakukan rekomendasi produk juga. Jadinya nanti bisa juga kita menderetkan produk atau item ini secara sejajar mungkin untuk produk yang frekuen seperti itu. Nah, untuk berikutnya ada analisis output atau interpretasi pola. Tadi sudah disebutkan untuk frekuen satu item set atau termasuk dia ke dalam item yang populer itu ada milk, bread, butter, coffee, and eggs. Artinya item ini sering muncul dan cocok dipakai untuk bundling atau strategi marketing. Jadi bisa menjadi muka dalam strategi untuk mempromosikan produknya atau lebih mengunggulkan produk tersebut karena lebih sering atau lebih populer. Yang berikutnya ada frekuen 2 item set, itu relasi antar item. Jadi item ini sering dibeli secara bersamaan. Contohnya kita melihat ada milk plus bread. Jadi dalam total transaksinya ada 6. Berarti dalam 6 kali transaksi ini, milk dan bread ini sering dibeli secara bersamaan. Terus berikutnya ada bread dan butter. Nah, dalam transaksi juga bread dan butter ini dibeli secara bersamaan. Lalu yang ketiga ada frequent 3 item set atau kombinasi kuat. Artinya pola pembeliannya menjadi lebih spesifik. Jadi membeli milk, bread, dan butter dalam 4 transaksi. Jadi mereka membeli secara bersamaan lebih dari 2 item set. Berarti itu merupakan kombinasi yang lebih kuat gitu. Oke, jadi untuk key conclusion dari soal yang diberikan sendiri, di sini ada 4 yang mau kita lihat tadi berdasarkan ukuran data, berdasarkan distribusi data, berdasarkan mean support-nya, berdasarkan pattern density-nya. Nah, untuk ukuran data, dia dibagi menjadi jenis ukuran kecil, menengah, dan besar. Berdasarkan distribusi datanya, itu dibagi menjadi 2, ada sparse dan dense. Nah, kalau sparse ini adalah jenis distribusi data yang jarang dan lebih sedikit. Sedangkan kalau dense ini yang lebih padat dan rapat. Dan berdasarkan mean support-nya itu ada dibagi menjadi 2, yaitu rendah dan tinggi. Dan yang terakhir, berdasarkan pattern density-nya sendiri, itu adalah density rendah dan density tinggi. Nah, ini ada sekilas untuk code-nya, nanti bisa dilihat secara detail juga. Lanjut, oke baik, ini masuk ke dalam kesimpulan. Jadi ketika algoritma a priori, FPGROW, dan ECLED menemukan pola yang sama untuk dataset retail 20, ECLED ini adalah algoritma yang paling sederhana dan efisien untuk dataset berukuran kecil dan menengah. Lalu FPGROW sendiri adalah pilihan terbaik untuk dataset yang besar dan lebih padat atau yang lebih dense. Dan untuk a priori sangat mudah dipahami tetapi paling lambat pada dataset yang besar. Jadi dari ketiga dataset ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi bisa diatur berdasarkan kebutuhan untuk penggunaan algoritmanya sendiri. Lalu untuk yang kelima, hasil frequent item set ini dapat digunakan untuk rekomendasi produk, bundling promo, penataan rak di supermarket, dan pembuatan aturan asosiasi. Oke, jadi yang terakhir ini ada sedikit glosarium atau kata-kata yang mungkin bisa dipahami dari slide yang sudah disampaikan. Ini ada sedikit istilah dan penjelasannya. Kalau untuk item sendiri merupakan produk tunggal dalam transaksi. Kalau item set merupakan kumpulan dari item, misalnya tadi penggabungan dari milk dan bread atau dua item di dalam satu item set. Lalu frequent item set merupakan item set yang munculnya lebih dari minimum support. Contohnya tadi minimum supportnya dapat di 4, jadi harus di atas 4, tapi 4 masih terhitung. Lalu selanjutnya ada support, merupakan berapa banyak transaksi yang mengandung item set. Selanjutnya ada support count, jadi jumlah transaksi yang mengandung item set. Dan berikutnya ada confidence, itu merupakan probabilitas item B muncul saat A muncul. Jadi misalnya dalam transaksi ketika
milk muncul, apakah B ini misalnya kita istilahkan dengan bread akan muncul juga gitu. Jadi probabilitasnya berapa saat transaksi yang bersamaan. Lalu berikutnya ada leaf merupakan kekuatan asosiasi dibandingkan kebetulan. Berikutnya ada TID atau Transaction ID, merupakan nomor unik transaksi, misalnya tadi T001, T002, T003, sampai seterusnya. Sampai tadi karena kita punya retail 20 atau 20 dataset, makanya sampai T020 atau T020. Lalu berikutnya ada TID set, merupakan himpunan transaksi yang berisi item tertentu. Berikutnya ada sparse data atau transaksi lebih sedikit itemnya, jadi jarang terjadi overlap. Atau eh, berikutnya ada dense data, transaksi banyak item. Ini kebalikannya. Jadi bisa membuat banyak pola gitu. Yang terakhir, sorry, berikutnya ada min sub, artinya ambang batas minimum support. Dan yang terakhir ada pattern density, merupakan banyaknya pola frekuen dalam sebuah data. Oke, baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.